A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha istiqbalu ainil qiblati ail ka'bati bisadri. Fala yukfiya istiqbalu jihatiha. Khilafan li Abi Hanifati rahimahullahu ta'ala. Illa fi haqqil ajizi anhu. Dan bermula syarat salat yang kelima, itu menghadap kiblat. Artinya menghadap Ka'bah. Disadari dengan dadanya seseorang. Fala yukfi, maka tidak memada oleh menghadap arah kiblat. Khilafan, hal keadaan berbeda bagi Abi Hanifah rahimallahu ta'ala. Illa fi haqqi ajizi anhu, terkecuali pada hak orang yang lemah anhu daripada menghadap kiblat. Jadi syarat salat yang kelima ialah menghadap kiblat. Yang disuruh hadap adalah kiblat, bukan arah kiblat. Tidak boleh menghadap arah kiblat. Dengan apa kita hadap kiblat? Dengan dada, bukan dengan wajah, tapi dengan dada. Menurut pendapat Imam Hanifah, Abu Hanifah, menghadap kiblat bukan menghadap kiblat Abu Hanifah, tapi menghadap arah kiblat. Cuman menurut pendapat Imam Syafi'i, wajib menghadap kiblat dengan dada. Jikalau tidak kuasa menghadap kiblat, maka cukup dengan menghadap arah kiblat. Contohnya seperti kita yang tinggal di Aceh, kiblatnya Ka'bah berada di Arab sana. Kalau kita menghadap kiblat itu tidak kuasa, karena tidak akan nampak Ka'bah. Jadi kalau kita berada di Aceh cuman bisa menghadap arah kiblat. Jadi cara yang kita hadapkan kepada kiblat itu dada, bukan wajah. Wa fi salati syiddatil khawfi walau fardhan fa yusalli kaifa amkana masyian wa rakiban. Dan sabit pada salat yang bersangatan takut, walau fardhan, walaupun salat fardu. Fayusalli, maka salat ianya seseorang kaifa amkana, bagaimana yang memungkinkan akannya salat, masyian, hal keadaan berjalan ada ianya seseorang, warakiban, dan berkendaraan, mustakbilan atau mustadbiran, yang menghadap ianya seseorang akan kiblat ataupun membelakangi kiblat. Seperti contoh, orang lari min harikin, daripada kebakaran, wasailin, dan lari daripada banjir, wasabu'in, dan lari daripada binatang buas, wahayatin, dan lari daripada ulat, wa min da'inin inda i'sari, dan daripada orang lari daripada utang inda i'sari, di ketika miskin ianya seseorang, wa khawfi habsin, dan orang yang takut akan dirampok. Jadi boleh kita meninggalkan menghadap kiblat jikalau kita salat dalam keadaan sangat takut. Kita salat dalam keadaan darurat.
boleh meninggalkan menghadap kiblat. Boleh salat dengan menghadap kiblat dan boleh salat dengan membelakangi kiblat jikalau kita salat dalam keadaan ketakutan. Contohnya salat dalam keadaan ketakutan, kita lagi salat tiba-tiba terjadi kebakaran, maka salat tidak boleh dibatalkan. Salat tetap harus diselesaikan. Namun di saat sudah terjadi hal seperti itu, maka kita salat bagaimana yang mungkin. Salat sambil berlari, baik itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat atau mengesampingkan kiblat, boleh. Ataupun kita lari daripada banjir, tiba-tiba lagi salat, naiklah tsunami, langsung tancap gas. Namun salat tidak boleh dibatalkan. Seperti itu juga orang yang lagi salat, dia punya utang, banyak utang, tiba-tiba datang si om punya utang, menagih hutang. Jikalau tidak lari, hilang lehernya dan pisah kepala dengan badan. Salat lanjutkan, tidak boleh dibatalkan, lari-lari terus. Wala fi nafli safarin mubahin liqasidi mahalli muayyanin. Dan tidak wajib menghadap kiblat pada salat sunat orang musafir mubahin lagi yang dibolehkan. Liqasdi mahalli muayyanin, karena bermaksud tempat yang telah ditentukan. Jadi jikalau kita salat sunat, namun keadaan salat sunat yang kita laksanakan, kita sedang berada dalam keadaan musafir dalam perjalanan. Musafir kita musafir yang dibolehkan dalam agama, bukan musafir yang tidak dibolehkan. Maka jikalau kita salat sunat dalam perjalanan, boleh tidak menghadap kiblat. Kemudian fayajuzun naflu rakiban wa masyian fihi walau kathiran. Maka boleh oleh salat sunat rakiban hal keadaan berkendaraan, wa masyian dan hal keadaan berjalan, fihi padanya salat sunat, walau kathiran, walaupun perjalanan yang pendek. Naam, iya demikian, yustaratu disyaratkan akan bahwa adalah barang yang ditujuhu akannya seseorang ala musafatin, di atas jarak perjalanan, la yasma'u, itu tidak terdengar ianya seseorang nida'a akan panggilan salat min baladihi, daripada negerinya seseorang. Bisyurutil muqarrarati, dengan syarat-syaratnya perjalanan yang telah ditetapkan fil jumu'ati, pada masalah salat Jumat. Jadi kalau salat sunat itu boleh kita laksanakan salat sunat dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan berkendaraan. Cuman dengan catatan, salat sunat yang kita laksanakan dalam perjalanan yang tujuan perjalanannya jauhnya, tidak akan lagi terdengar suara azan di kampung kita sendiri. Jauhnya. Sama seperti syarat yang telah ditetapkan dalam masalah wajib Jumat. Kemudian wa kharaja bil mubahi safarul ma'siyati fala yajuzu tarkul kiblati fin nafli li abiki wa musafirin alaihi dainun halun qadara alaihi min ghairi izni da'ini. Dan dikeluarkan dengan kata-kata mubah akan safir maksiat.
Fala yajuzu, maka tidak boleh oleh meninggalkan kiblat fin nafli pada salat sunat. Diabikin bagi lamit yang melarikan diri, wa musafirin, dan bagi si musafir, sabit di atasnya si musafir, dainon itu utang. Halun qadirun, bermula keadaan utangnya si musafir itu kuasa di atas membayar. Min ghairi izni, daripada ketiadaan izin si empunya utang. Jadi dalam kalimat di atas dikatakan kafir yang mubah, boleh salat sunat meninggalkan menghadap kiblat. Tidak boleh salat sunat meninggalkan hadap kiblat kalau kafir yang tidak dibolehkan. Kafir maksiat. Mana contohnya kafir maksiat? Seorang budak melarikan diri. Itu perjalanan melarikan diri si budak, namanya musafir maksiat. Ataupun orang yang punya utang. Dia sudah punya duit untuk membayar utang, namun dia tidak membayar. Tiba-tiba dia pergi musafir, tidak meminta izin kepada orang yang dia punya utang. Itu safirnya dinamakan dengan safir maksiat. Tidak boleh salat sunat meninggalkan hadap kiblat. Wa yajibu ala ma shin itmamur ruku'i was sujudi li suhulati dzalika alaihi wa ala rakibin ima'un bihima. Dan wajib di atas orang salat berjalan itmamur ruku'i, oleh menyempurnakan ruku', wasujudi, dan menyempurnakan sujud. Disuhulati, karena mudah demikian, alaihi, di atasnya orang salat berjalan. Wala rakibin, dan sabit di atas orang salat di atas kendaraan, ima'un bihima, oleh mengisyarah bihima, dengan keduanya ruku' dan sujud. Jadi bagi orang yang salat dengan cara berjalan, bagi orang yang salat dengan cara berjalan, wajib menyempurnakan ruku' dan wajib menyempurnakan sujud. Alasannya kenapa? Karena bagi orang yang salat dengan berjalan, mudah untuk melakukan ruku' dan sujud. Di saat sudah sampai waktu ruku', tinggal berdiri sebentar, ruku', selesai ruku', jalan lagi. Waktu sujud seperti demikian juga. Namun bagi orang yang salat di dalam kendaraan, untuk ruku' dan sujudnya melakukan dengan cara isyarat. Karena untuk melaksanakan ruku' ataupun sujud, posisi salat dalam kendaraan susah. Apalagi di dalam bus yang bangkunya dekat-dekat. Kalaulah kita salat di dalam kapal, okey-okey saja, karena kapal punya musalla. Wa istiqbalun fihima wa fit taharrumi wa julusu bainas sajdataini. Dan wajib oleh menghadap kiblat fihima, pada keduanya ruku' dan sujud. Wa fit taharrumi, dan pada takbiratul ihram. Wa julusu, dan duduk di antara dua sujud. Fala yamsi, maka jangan berjalan ianya seseorang illa fil qiyami, terkecuali pada posisi berdiri, wa i'tidali, dan pada posisi i'tidal, wa tasyahudi, dan pada posisi tasyahud, wa salami, dan pada posisi salam. Jadi bagi orang yang salatnya dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan berada di dalam kendaraan, di saat ruku' dan sujud wajib menghadap kiblat.
Di saat rukuk dan sujud wajib menghadap kiblat. Di saat takbiratul ihram wajib menghadap kiblat. Di saat duduk di antara dua sujud pun wajib menghadap kiblat. Kemudian bagi orang yang salat dengan keadaan berjalan, tidak boleh berjalan terkecuali pada saat berdiri, iktidal, tasyahud dan salam. Selain daripada berdiri, iktidal, tasyahud dan salam, wajib melakukan seperti posisi yang sebenarnya. Bagi orang salat yang dengan cara berjalan, di saat rukuk dia harus rukuk, berhenti berjalan dan rukuk. Di saat sujud dia harus berhenti berjalan dan sujud. Duduk di antara dua sujud seperti itu juga. Kecuali pada saat posisi berdiri ataupun posisi tasyahud ataupun iktidal dan salam. Kemudian wa ya'rumu in harafuhu 'anil istiqbali saubu maqsadihi 'amidan 'aliman mukhtaran illa ilal kiblati. Dan haram oleh berpalingnya seseorang daripada menghadap kiblat sauba maqsadihi akan arah tujuannya seseorang. Amidan hal keadaan sengaja, aliman lagi yang mengetahui, mukhtaran lagi yang dipilihkan, illa ilal kiblati terkecuali kepada arah kita. Jadi haram berpaling daripada arah kiblat. Yang kita salat berpaling menghadap arah tujuan kita pergi. Yang kita berpaling dengan sengaja lagi yang mengetahui dengan hukum haram berpaling. Dan tidak ada orang yang menyuruh untuk berpaling. Pilihan kita sendiri berpaling tersebut. Itu hukumnya haram. Kecuali boleh memang arah tujuan dan arah kiblat satu arah. Kalau macam kita ini di Aceh, pergi ke arah barat, itu boleh. Karena memang arah kiblat pun ke barat, dan tujuan kita pun ke arah barat. Wa yashtaritu tarku fi'li kathirin ka'udwin wa tahrikin rijlin bila hajatin. Wa tarku ta'amudi wa ta'an najasin walau ya bisa. Dan disyaratkan oleh meninggalkan perbuatan yang banyak seperti berlari, watahriki dan menggerak-gerak kaki bila hajatin dengan tanpa hajat. Watarku ta'ammudi wat'i najasi dan meninggal ianya seseorang akan sengaja menyentuh najis. Walau yabisan, walaupun najis kering. Wa in amat tarika dan sekalipun mengumumi ianya najis akan jalan. Wala yadhurru wat'u yabisin khata'un dan tidak mudarat oleh menyentuh najis khata'an hal keadaan tidak sengaja, hal keadaan tersalah. Jadi bagi orang yang salat dalam keadaan berjalan, disyaratkan bagi orang yang salat dalam keadaan berjalan untuk mengurangi melakukan hal-hal yang tidak perlu. Contohnya, kita salat sedang lagi berjalan, kita lari. Padahal tidak ada hal yang harus membuat kita lari, tapi kita lari. Itu tidak boleh, dapat merusak salat. Wala yukallafu dan tidak diberatkan orang salat berjalan akan memelihara anhu daripadanya najis kering. Wa yajibu istiqbalu fin nafli
lirakibin safinatin ghairi mallahin. Dan wajib oleh menghadap kiblat pada salat sunat lirakibin bagi orang yang berada di atas kapal. Ghairi mallahin selain nahkoda. Jadi, kalau orang salat di dalam kapal laut, itu kalau salat sunat wajib menghadap kiblat. Namun kalau nahkoda tidak harus menghadap kiblat karena nahkoda dia punya tugas mengontrol kapal. Kalau dia tidak mengontrol kapal nanti bakal ketabrak gunung seperti kapal Titanic. Wa i'lam aidan annahu yushtaratu fi sihhati salatil ilma bi fardiyati salati. Dan ketahui olehmu pula bahwa sungguh disyaratkan pada sah salat seseorang akan mengetahui dengan fardu salat. Falau jahala fardiyatu aslu salati, maka jikalau jahil ianya seseorang akan fardu asal salat, ataupun salatnya seseorang akan allati syara'a fiha yang telah disyariat fiha padanya salat, lam tasuha niscaya tidak sah ianya salat, kama fil majmu'i war raudhati sebagaimana barang yang terdapat di dalam kitab Majmu' dan kitab Raudhah. Wa tamyizu furudiha min sunaniha, dan wajib oleh membedakan fardunya salat min sunaniha daripada sunat-sunatnya salat. Jadi, di saat kita melaksanakan salat, wajib bagi kita mengetahui rukun-rukun salat dan sunat-sunat salat. Dan wajib pula untuk membedakan rukun-rukun salat dan sunat-sunat salat. Jikalau kita salat tidak tahu mana rukun salat, mana sunat salat. Namun kita salat karena sudah kebiasaan melihat orang salat. Kita salat, kita baca lafaz niat, kita baca Al-Fatihah, rukun, sujud dan segala macam. Namun kita tidak tahu takbiratul ihram itu rukun apa sunat. Baca Al-Fatihah itu fardu atau sunat. Itu kita tidak tahu. Itu jikalau kita salat dalam keadaan seperti itu, maka salat kita tidak sah. Apapun cerita, wajib mengetahui kelakuan di dalam salat, mana yang rukun, mana yang sunat. Mana boleh? Naam ini takadal ami au alimu ala aujahi kulla fardan sahat au sunnatun fala wal ilmu bi kaifiyatiha allati bayanuha qariban insyaallah taala. Naam, ia demikian jikalau dipedomani oleh orang awam au alimu ataupun oleh orang yang berilmu alal aujahi di atas pendapat aujah akan tiap-tiap fardu, akan tiap-tiap salat itu fardu sah, niscaya sah ianya salat. Ataupun tiap-tiap salat sunatan itu sunat, niscaya maka tidak sah ianya salat. Wal ilmu bi kaifiyatiha allati, dan bermula ilmu dengan tata cara melaksanakan salat allati bayanuha itu dinyatakan akannya ilmu kariban hal keadaan dekat insyaallah taala jika telah menghendaki oleh Allah taala.
Jadi, jikalau kita salat, misalkan ada seorang yang masih awam ataupun orang yang sudah punya ilmu, dia salat dari takbiratul ihram sampai salam, dia meyakinkan setiap perbuatannya dari takbiratul ihram sampai salam itu rukun semua. Itu hukum salatnya sah. Namun jikalau dia yakin dari takbiratul ihram sampai salam itu sunat semua, maka hukumnya tidak sah salat.